Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari demi hari kita lalui untuk menjalankan ibadah puasa ini, dan semoga puasa ini benar-benar mengantarkan kita kepada derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada jaminan setiap mereka yang berpuasa pasti mendapatkan label muttaqin. Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Artinya tidak ada jaminan 100% setiap orang yang berpuasa pasti bertakwa. Tetapi ada bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam puasanya, memenuhi amal-amalnya dalam beribadah di bulan Ramadan, mereka mendapatkan gelar al-muttaqin, orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kemudian beberapa kiat supaya kita bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu ayatnya di surat Ali Imran ayat 141, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat terakhir, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard, yang luasnya itu seluas ambar Allah, itu seluas langit dan bumi. Artinya tidak ada batasan. Karena kita sesungguhnya tidak tahu batas langit dan bumi itu seberapa luasnya. Karena bisa jadi kita sudah tahu batas saya sekian, tapi Allah kemudian melebihkan, menambahkan atau mengurangi, itu hak Allah. Maka inilah ampunan Allah yang sangat luar biasa. Lalu ampunan itu, ya, yang kemudian Allah berikan kepada siapa saja, atau amal apa yang kita bisa perbuat sehingga amalan itu atau sehingga ampunan itu nyampe kepada kita. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apa itu? Berinfak. Yunfiq, kamu memberikan harta, memberikan infakmu fis sarra'i wad dharra, di waktu lapang dan sempitnya. Seperti sekarang mungkin di waktu sempit, maka kita harus berinfak. Tidak ada pilihan. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Artinya di waktu apapun kita diminta oleh Allah untuk tetap berinfak. Wal kadziminal ghaidz, yaitu wal kadziminal ghaidz ini artinya adalah menahan amarahnya. Kita teringat tentang sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW mengatakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia berhak untuk marah. Wal kadhimul ghaid, menahan amarah ini enggak mudah, apalagi di bulan puasa enggak mudah banget. Di bulan enggak puasa aja kita enggak mudah kan. Tetapi di bulan puasa ini kita ingin mentarbiyah, kita mendidik diri kita untuk bisa menjadi orang yang memaafkan saudara atau menahan amarahnya. Pasti ketika orang menahan amarah itu gandengannya adalah wal afina al-nas, memaafkan manusia. Nah, kita dimintakan untuk balance, seimbang antara menahan amarah dan memaafkan manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, dan mereka yang berbuat kesalahan, berbuat keji atau menzalimi diri sendiri,
Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia kemudian mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah, bahwa kemudian Allah itu punya sifat sampai luar biasa. Mengingat Allah bahwa apa yang dia lakukan itu ada batasan umur yang mengancam kita jangan sampai kita berbuat maksiat, Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik. Ia ingat pada Allah. Dia ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita semuanya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini. Maka dia ingat sama Allah. Dia khawatir, dia takut, dia bermaksud di tempat ini yang mungkin tidak ada orang, tetapi ternyata ada yang selalu maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mencuri, ingin korupsi, ia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kemudian tidak jadi melakukan hal itu. Zakarullah, dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka kemudian siapa yang bisa mengampuni kita kalau enggak Allah? Maka mari kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat-ingat, kita melakukan hal-hal kebaikan yang mampu mendorong kita mendapatkan derajat al-muttaqin, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Berinfak di waktu lapang maupun sempit, kemudian menahan amarahnya, kemudian wal'afina 'anil nas, memaafkan saudaranya tanpa harus diminta. Ingat, memaafkan saudaranya tanpa harus diminta. Ini hal yang berat. Apalagi ada yang mengatakan dilukai oleh orang yang tahu kita, sahabat kita, orang dekat itu lebih sakit daripada dilukai orang yang tidak kenal sama sekali. Tetapi Allah yang mengatakan wa'afi 'anil nas, ini semuanya. Siapapun yang berbuat salah, melakukan kezaliman pada kita, kita harus memaafkannya. Lalu kemudian ketika kita berbuat keji ataupun melakukan kezaliman pada diri kita sendiri, zakarullah, ingatlah kepada Allah, mengingat akan adanya batasan usia kita. Lalu kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kemudian saat kapanpun Allah memanggil kita, bukan hanya di Ramadan, kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kemudian mendapatkan sebuah tempat yang mulia di kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, ampunan, dan juga keberkahan darinya. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menguatkan kita dan memberikan jalan petunjuk yang benar untuk menapaki jalan ini, menapaki jalan yang telah dilalui oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan istiqomah hatta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.